Baik, selamat siang semua. Selamat Siang-siang. siang Pak. Selamat siang Pak Didi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Transgo Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Didi Kusmaun ya, selaku CEO dari Move Online dan sebelahnya dengan Bapak Teguh Siswanto selaku dari founder atau co-founder dari Move Online ya Pak. Saya founder, Pak Maun CEO, co-founder, dan ini ada co-founder kita juga nih, Pak Abbas Murdoko dan Ibu Tati. Siap, baik. Menarik Pak, terkait Move Online yang Pak Didi dan Pak Teguh dirikan ini kan juga masih ada benang merahnya Pak ya, dengan mungkin startup yang Pak Teguh sempat terlibat di dalamnya gitu. Ya, Sebenarnya dari Pak Teguh atau Pak Didi sendiri, pertimbangan apa Pak untuk mendirikan startup baru nih Move Online ini apa Pak? saya dulu ya. Jadi begini, eh, Mas Abdul, ini sebenarnya dan Pak Didi, kami ini retire dari perusahaan startup sebelumnya ya. Kita sebut aja Ontrax ya. Jadi kita ini berdua ex dari perusahaan startup Ontrax. Hari ini kita udah retire dari Ontrax ya. Jadi kebetulan di Ontrax juga saya sebagai co-founder di sana. Kita tanganin, saya pribadi memang handle untuk sales, business development, operation, partner acquisition, dan strategic business development. Itu Pak Didi sendiri di sana beliau handle sebagai risk management, operational, dan sales, pernah handle di sales department juga. Jadi pertimbangannya adalah bisnis digital logistik ini masih dan akan terus seksi ke depan gitu. Jadi kalau kita pecah nih antara bisnis logistiknya dan bisnis digitalnya, logistiknya itu saat ini masih sangat menarik dan akan terus menarik karena Indonesia nggak akan lepas dari logistik, apalagi negara kita ini kepulauan, ada sekian ribu pulau di sana, artinya logistik sangat amat menarik. Dan seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih belum solve untuk menangani bagaimana menekan biaya logistik nasional biar lebih down cost lagi. Kemudian yang kedua, seluruh manufaktur seluruh manufaktur nggak akan lepas dari logistik. Yang ketiga, UMKM hari ini lagi digalakan oleh pemerintah, artinya bisnis bisnis first mile juga menarik juga. Dan berikutnya yang digitalnya, bila mana digital ini nggak akan pernah mati, artinya ke depan ini kita akan bertransformasi ke digital, yang mana 10 tahun ke belakang kita masih asik dengan konvensional, hari ini kita udah mulai dipaksa untuk ke arah digital. Nah, artinya suka nggak suka, mau nggak mau, digitalnya tetap jalan. Makanya kedua industri tersebut, logistik yang dikombin dengan digital, ini pasti akan terus seksi. Itulah sebenarnya dasarnya kita terus akan mengembangkan bisnis ini gitu. Kalau dari saya, Mas Adul, sederhana Mas Adul, dengan pengalaman di perusahaan sebelumnya, kami bertekad bersama-sama nih Mas Abdul untuk lebih berkreasi di dunia startup logistik Indonesia. Dengan dasar itu terbentuklah Move Online Mas Abdul. Menyatukan tekad lah istilahnya. Baik, baik. Persisnya kapan dari Move Online ini berdiri atau sudah running nih Pak? Move Online dibentuk sama dengan kelahiran TNI Mas, 5 Oktober 2022. Okay. Sebetulnya PT-nya kita bentuk di 2013 Mas Abdul. Di April 2013. Ya, jadi sebetulnya secara company-nya sudah mature. Artinya dari 2013 perusahaan ini sudah berdiri secara legal. Saat itu direktur utamanya Pak Abbas Murdoko.
Kemudian di 2022 bertepatan dengan hari lahirnya TNI, tepatnya 5 Oktober 2022, Move Online kita declare untuk bertransformasi ke bisnis digital logistik. Baik. Artinya bisa dikatakan ini rebranding atau gimana Pak? Maksudnya kalau secara PT sudah berdiri dari 2013, terus tahun ini melakukan transformasi itu apakah juga bisa dikatakan rebranding gitu Pak? Enggak, sebenarnya bukan rebranding ya. Kita collaboration. Artinya selama ini Pak Abbas Murdoko berbisnis konvensional. Jadi saat kami ini kawan lama dengan Pak Abbas, Pak Maoni, Pak Didi Kusmaoni kawan lama sebenarnya. Jadi pada saat kita diskusi dan kita sepakat semua dan Bu Tati juga untuk bagaimana bisnis logistik ini, perusahaan ini lebih lebih bisa dalam artian memiliki daya saing. Karena kalau kita bermain konvensional bukan nggak bagus, artinya kita harus terus berkembang sama berimprovisasi. Baik. Kalau bisa dikatakan untuk saat ini secara bisnis model dari Move Online itu apakah sama Pak dengan startup Pak Teguh sebelumnya Pak? Hampir sama ya Pak. Sebenarnya secara bisnis model, kalau saya bilang, kalau di bisnis sebelumnya kita kan fokus ke inline tracking saja. Dan kita konsentrasinya ke last mile delivery. Nah, di Move Online ini kita ini kombinasikan bisnisnya. Artinya kalau Pak Abbas Murdoko dari 2013 beliau bermain dengan bisnis konvensional, kemudian datang nih kami saya dan Pak Didi dari sisi digitalnya, kita kombinasikan bisnis tersebut jadi satu kesatuan. Artinya konvensional combine with the digital. Jadi di Move Online kita ada, selain ada konvensional, bisnis konvensional, kita juga main digitalnya. Artinya sama seperti perusahaan atau bisnis saya sebelumnya, cuman lebih luas lagi cakupannya. Kita juga punya SaaS juga. Jadi kalau teman-teman pengusaha inline tracking butuh SaaS, mau fleet management, mau bicara order management, mau bicara TMS lah, apapun itu kita ada. Dan kita juga punya yang namanya GPS. Dari sisi harga dan kualitas kita berani adu. GPS yang kita punya ini kita udah lengkap, dan bahkan kita ada artificial intelligence-nya gitu. Jadi kita main kamera juga untuk sisi keamanan truk. Jadi customer kita ada beberapa juga yang sudah menggunakan itu. Artinya kalau GPS kita, bahkan kamera kita itu, Mas Abdul, kita bisa tahu bahwa driver itu ngantuk berapa kali. Bisa contoh jalan dari sini ke Jawa, Surabaya, itu karena sudah dilengkapi dengan artificial intelligence, kita bisa lihat nih dia ngantuk berapa kali, dia berhenti berapa kali, sampai driver behaviornya itu nguap berapa kali, megang handphone berapa kali, gitu, ngerokok berapa kali, itu kita bisa tahu sampai di sana. Bukan hanya bicara seperti GPS yang pada umumnya cuma mengukur kecepatan aja, atau mungkin bicara cuma fuel atau apa, itu bisa sampai dikembang ke sana gitu. Dan kita lengkap. Nanti bolehlah dulu lah, nanti kalau teman-teman pengusaha inline tracking atau pengusaha kapal yang memang butuh itu, kita bisa demo lah atau dicoba. Bahkan yang kita miliki ini providernya nggak satu provider, artinya kita punya provider, dan provider itu bisa connect ke semua provider yang ada di Indonesia. Artinya ini menghindari black spot. Jadi ada posisi GPS yang kadang-kadang pada saat jalan dari sini ke Surabaya,
atau sini ke Sumatera, ada titik yang dia nggak kena sama provider tertentu, jaringan tertentu. Ada blank spot di sana. Kalau punya kita nggak ada. Karena kalau nggak ada provider A, kita bisa langsung direct connect ke provider B. Itu automatically gitu. Dan itulah yang kita miliki. Dan ini kita berani adu dari sisi kualitas, servis, dan dari sisi harga. Baik. Tapi dari sisi core bisnisnya tetap di logistik ya, Pak? Itu lebih ke bisnisnya ya, Pak? Artinya begini, kalau kita bicara logistik dan kan saya sampaikan di awal, kita ini digital logistik. Jadi logistik yang dikombinasikan dengan digital. Bukan perusahaan logistik aja, bukan perusahaan digital aja. Gitu. Kalau kita bicara posisi saya kemarin adalah kita full digital, artinya digital aja. Move online ini kombinasi antara konvensional dan digital. Artinya kalau kita bicara apps-nya kita juga punya, jadi kita ada sub bisnis di dalamnya, Pak. Kita mau bicara hardware software-nya ada juga gitu. Karena itu semua ada kaitannya dengan bisnis logistik hari ini, terutama kalau kita bicara transportasi, yaitu tadi ini align semuanya gitu. Baik. Kalau dari sisi kalau dari sisi bisnis prosesnya, Pak, apakah mulai misalnya dari order sama payment-nya juga dilakukan secara sepenuhnya online, Pak? Nah, ini menarik. Jadi inilah ada beberapa yang ego dari perusahaan-perusahaan startup yang ada di Indonesia. Jadi memaksakan, nih ordernya harus begini, ya kamu harus begini, ya segala macam. Hari ini Indonesia belum siap ke sana. Kita nggak usah bicara, wah ini bicara teoretikal apa segala, belum siap. Artinya, move online itu hadir bagaimana mengkombinasikan customer mau bicara, Pak, saya konvensional dulu ya Pak. Oke, fine. Gitu, Pak, tapi pelan-pelan saya akan mengarah ke digital, Pak. Karena perusahaan saya untuk menghindari cheating, mau record data secara spesifik, kita mau benar-benar semuanya gitu. Jadi kita akan mengarah ke digital. Fine, silakan ayo kolaborasi dengan kita gitu. Bahkan SaaS yang kita miliki juga sama. Kalau memang ada perusahaan, misalnya contoh manufacturing gitu ya, mereka butuh namanya order system, manajemen order system itu. Kita ada, silakan mau dikombinasikan, mau di-customize, boleh. Gitu. Harga nggak akan pengaruh sana. Bahkan kita kasih orang untuk dampingi di sana sampai mereka bisa make gitu. Nah kalau beberapa perusahaan SaaS, ada perusahaan SaaS ya. Saya ada kenal beberapa perusahaan SaaS dari India lah, banyak lah. Ada perusahaan dari Amerika juga ada. Beberapa perusahaan yang pernah diskusi dengan saya di sini di Indonesia. Mereka perusahaan asing yang ada di Indonesia, perusahaan SaaS tersebut. Mereka ngomong, enggak Pak, apps kita SaaS-nya punyanya begini. Jadi kalau mau dikomunikasikan agak sulit. Tapi kalau Bapak mau komunikasikan, boleh, harga berarti berubah. Punya kita beda Pak. Kita punya misalnya udah mungkin saya kalau bilang 1% enggak lah. Kita punya mungkin mendekati 90% lah. Cuman, dia bisa pakai. Harga nggak akan pengaruh. Kita mau pakai yang A, B, C, D, nggak akan pengaruh. Gitu. Nah itu yang membedakan antara yang kita miliki dan yang biasa ada di Indonesia saat ini. Baik. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal startup logistik itu kan pada umumnya kan perusahaan non aset, Pak ya. Apakah Move Online juga sepenuhnya non aset, Pak, atau sebaliknya ada kombinasi, Pak? Begini, Pak Mohon, apa komentar? Jadi begini, startup. Nah kita dulu bicara dulu nih apa arti startup. Sebenarnya kalau kita bicara perusahaan startup ini kan perusahaan yang baru berdiri ya 1-5 tahun, perusahaan yang masih belum mature secara pattern bisnisnya. Gitu. Jadi makanya nggak heran perusahaan-perusahaan yang sebelum disebut dalam tanda kutip startup ini kan kadang-kadang sering berubah nih, berubah aturan, berubah apa segala macam. Kan tujuannya adalah riset oriented gitu kan. Well, nanti pada saat mereka ini sudah settle segala macam, baru mereka akan dari sini proses oriented. Nah, kalau bicara aset bisa atau tidak, sebenarnya move online itu sebenarnya
awalnya perusahaan kita ini karena berdiri dari 2017 kita udah punya aset, Pak. Ya, kita ada aset di sana. Nah, aset tadi kita kombinasikan dengan digital, gitu. Jadi aset tadi yang akan sebenarnya nanti arahnya ke non aset base, karena nanti ada satu perusahaan ini yang akan ngurusin aset-aset perusahaan kita tadi itu. Jadi move online-nya tetap adalah perusahaan non aset base. Begitu, Mas Abdul. Baik, baik. Baik. Tadi dijelaskan juga bahwasanya ini secara layanan atau service itu kan multi service, Pak, ya. Bisa dikatakan mungkin total logistik lah gitu ya. Arahnya mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak. Ya, bisa dijelaskan lagi, Pak. Layanan dari Move Online ini apa saja, Pak? Oke, layanan service. Oke. Melayani hampir ke semuanya, Mas Adul, yang dibilang total logistik, dari mulai inbound tracking, ship rate, air rate, warehouse, handling juga, SaaS termasuk heavy ya, Pak ya, heavy. Jadi heavy rate. Gitu, Mas Abdul. Project cargo istilahnya. Kalau mungkin pada umumnya sebut project cargo. Jadi seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, jadi tujuan kita arahnya ke total logistic solution. Cuman kan mimpi boleh dan harus gitu. Kita tetap, jadi kalau peribahasa kami ini kalau sering ngobrol, jadi cita-cita gantungkan ke langit sedikit, mungkin kaki harus pijak ke bumi. Artinya kita punya arah, artinya arahnya kita akan bicara total logistic solution. Dan semua arahnya akan kita mungkin ke arah digital. Saat ini yang sudah berjalan dari semua bisnis yang kita jalani adalah inline tracking, SaaS, dan GPS yang kita sudah jalan. Itu kalau inline tracking kita hari ini, karena umur kita ini masih baru dari 2022, kita baru melayani Jawa dan Sumatera. Kita sudah bisa cover. Gitu. Untuk SaaS kita sudah lengkap. Kita memiliki SaaS yang lengkap. Jadi bahkan kalau bicara bukan hanya logistik ya, kayak perusahaan-perusahaan manufaktur, kalau saya sebut mungkin oil and gas pun kita punya aplikasi yang ke sana. Cuma nanti CTO saya yang jelasin nanti. Kebetulan hari ini beliau lagi berhalangan hadir. Kita bicara logistik dulu. Kalau aplikasi yang untuk kebutuhan logistik kita sudah lengkap juga. Jadi hari ini yang baru kita running di 2022 ini untuk inland tracking Jawa Sumatera, kemudian kita punya GPS. Nah ini menarik, Pak Abdul. GPS-nya kita nanti kapan lah kita berani di challenge lah. Dari sisi harga kita berani challenge. Jadi kalau ada GPS yang sudah ada hari ini, kami berani diadu dari sisi harga, dari sisi fitur, dari sisi pelayanan, dari sisi fiturnya tadi bagaimana mudah digunakan apa enggak, reportnya gimana gampang tarik apa enggak, kami berani ngadu itu. 100% kami berani ngadu. Gitu. Dengan yang sudah ada. Dan kalau memang teman-teman perusahaan tracking sudah punya hardware GPS-nya di truknya masing-masing, ya apa, bisa pindah ke kita. Dan istilahnya kita bisa connect API juga. Nah itu menariknya. Baik. Oke, dengan beragamnya layanan dari Move Online itu, Pak, tentu dari pihak Move Online kan juga harus bermitra atau berkolaborasi dengan perusahaan logistik lainnya, Pak, ya? Ya. Dan itu sudah bekerja sama dengan perusahaan apa saja, Pak? Wah, kalau itu saya nggak enak untuk disebut. Oke. Yang jelas kita sudah ada beberapa perusahaan yang sudah kolaborasi dengan kita. Ada jadi untuk partner sendiri, perusahaan tracking kita ada sekitar 22 perusahaan. Ya, dari 22 perusahaan, baru 22 perusahaan. Tapi ini juga sudah ada di Riau,
Riau ada sekitar 2 perusahaan, karena kita ada proyek di Riau juga, kelapa sawit ya. Kita ada tangki untuk pelayanan kelapa sawit untuk CPO. Nah itu, dan apa namanya, kita lagi mengarah ke Dumai juga. Di Jawa kita ada beberapa customer besar juga yang sudah partner yang sudah kolaborasi dengan kita, sudah ada beberapa perusahaan juga, dari mulai perusahaan kecil sampai perusahaan saya boleh bilang agak besar lah. Dan kalau saya boleh sampaikan, di Move Online kita nggak terima perusahaan-perusahaan perorangan ya kan. Jadi yang berpartner dengan kita hanya perusahaan yang memiliki badan hukum saja, itu. Karena tagline kita salah satunya juga safety delivery juga, artinya kita memberikan keamanan, kenyamanan untuk customer. Gitu. Jadi kita untuk perusahaan-perusahaan perorangan yang ingin bergabung dengan kita, mohon maaf, bukannya kita kayak kita nggak bisa untuk berpartner. Tapi kalau memang mereka ada 2, 3, 4 perusahaan, mereka ingin berkonsorsium, ya boleh-boleh aja. Gitu. Tapi syaratnya tadi tetap harus registrasinya, tetap harus berbadan hukum untuk kolaborasi dengan Move Online. Saklek kalau di sana kita Pak. Ya termasuk untuk pemilik gudang juga ya Pak? Untuk pemilik gudang, ya. Kita nggak mau dengan perusahaan perorangan, karena kita mau yang jelas-jelas saja. Arahnya kita benar-benar kalau untuk jaringan bisnis ya kita ngomong B2B. Gitu. Kalau untuk partner kita B2B. Kalau untuk ke customer ya kita lihat bagaimana teman kondisi ini. Karena apa? Dengan B2B ini kita memberikan rasa kenyamanan dan keamanan untuk para pelanggan kita. Baik. Ya. Move Online sendiri kan di soft launching kan bersamaan dengan event Supply Chain Indonesia Pak ya, dan itu juga dari pihak Move Online melakukan kerjasama dengan SCI gitu. Ya. Poin-poin kerjasamanya Pak boleh dijelaskan Pak? Nah, jadi begini, kita ini kan message-nya besar Pak, arahnya besar, dan karyawan kita hari ini kita start dari Mei April 2022 itu sampai dengan hari ini kan baru sekitar 80-an something lah orang, dan kalau dikombin dengan timnya Pak Abbas dulu ya mungkin kurang lebih ada 100 orang lah, 100 lebih lah, sedikit lah. Nah dari sana kami sadar bahwa perusahaan kita dengan tim-timnya itu harus mereka ini paham yang namanya logistik, yang namanya kalau kita bicara lebih luas lagi supply chain, dan rencananya dengan komitmen kami dengan SCI kemarin, kami ingin melatih dan memberikan pelatihan kepada tim-tim kami mulai dari low level management sampai dengan top level management gitu. Jadi nggak ada yang merasa pintar di tim kita ini. Even though saya pribadi juga dengan teman-teman co-founder ini juga beliau-beliau juga tetap belajar terus gitu. Nah dari sana pentingnya salah satu yang kami lihat memang lembaga training yang memang ini salah satunya adalah mungkin SCI. Dari sana kami sadar kami perlu untuk membina dan melatih karyawan kami, oleh karenanya kita kolaborasi dengan SCI gitu. Jadi nanti ke depan mungkin karyawan-karyawan baru yang akan bergabung di tempat kita, mungkin akan ada pelatihan entah berapa hari ke sana ke SCI, dan mungkin ke depannya juga ada sistem refreshing per 6 bulan sekali mereka harus training ke sana juga gitu. Jadi kita sadar bahwa jangan pintar sendirian. Kita-kitanya artinya harus berbagi, dan semua tim kita harus knowledge-nya harus merata. Baik. Baik, Pak Teguh, beralih ke topik pokok pembahasan Pak yang sesuai judul Pak, terkait tren tracking online yang mungkin kita ketahui kan sudah berlangsung 6 tahun terakhir ya Pak. Tapi sebenarnya Pak, apakah benar-benar itu menjanjikan atau tidak gitu? Karena kan beberapa startup kan juga ada yang beberapa tumbang gitu Pak. Ya. Seberapa menjanjikan sebenarnya? Kalau menjanjikan, sangat menjanjikan Pak. Sangat menjanjikan.
sangat menjanjikan. Makanya kami ini sampai dengan detik ini terus optimis dan dengan sangat amat optimis gitu. Dan kalau kita bicara tadi Mas Abdul sampaikan ada yang tumbang itu apa namanya, ada berbagai faktor yang menyebabkan itu. Jadi kalau boleh belak-belakan nih saya sebutkan aja begini. Ada pertama mismanagement di sana. Ada mismanagement, faktor yang pertama, artinya tata kelola perusahaan. Perusahaannya, kalau kita bilang, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa perusahaan startup ini kan 1 sampai dengan 5 tahun belum mature mereka ini. Pada saat mereka ini mulai dari karyawan 2, 3, 4, 5 orang, kemudian 1 tahun, 2 tahun, busnya luar biasa dengan dapat mungkin seed, funding, seri A, seri B, seri A atau apapun itu, kaget gitu kan. Jadi mereka nggak mempersiapkan apa namanya, nggak mempersiapkan tim, ya people tadi. Makanya timnya juga harus di training kayak tadi. Makanya kami sadar tadi berbekal pengalaman kami, makanya tagline kita kan watch, learn, and make it better. Artinya perhatikan, ya kan, pelajari, kemudian buat lebih baik lagi. Nah, mismanagement tadi berpengaruh karena biasa ngurusin karyawan yang sedikit, kemudian push karena bisnisnya dengan dapat pendanaan segala macam, bisnisnya harus cepat growth. Nah, pada saat bisnisnya growth, people-nya nggak siap karena man itu behind the gun. Itu yang pertama. Yang kedua, once people-nya ready, mungkin SOP tata kelola perusahaannya, standar operasi prosedurnya nggak siap juga, itu juga pengaruh. Kemudian yang ketiga lagi, jangan salah, perusahaan non asset base ini kan sebenarnya customer-nya adalah pemilik barang dan pemilik truk gitu. Jadi nggak bisa sombong-sombongan, nanti sama pemilik truk gue sombong-sombongan nggak bisa, uang sekali supply mati gitu loh. Nah, jadi ini harus balance gitu antara nyari customer boleh, nyari partner juga yang untuk support juga harus. Karena salah satu ini nggak balance, jomplang gitu. Itu jadi masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi mungkin di sana apa namanya, tata kelola keuangan. Kalau itu nggak cakep juga, salah gitu. Kemudian nggak sigap. Kan kemarin kita sama-sama tahu nih, tadi Mas Abdul sebutkan perusahaan dari bisnis online ini, tracking online apa segala macam atau startup ini mulai dari 6 tahun yang lalu. Enggak Mas, mulainya udah lama, ya kan? Mulainya lama, atau enggak berdirinya Gojeknya 2000 berapa itu? Nah itu udah lama. Artinya mereka ini sistem distribusi entah barang entah manusia kan di online kan begitu. Nah sudah lama. Cuman permasalahannya kalau kita soroti yang khusus untuk distribusi atau inline tracking ini kan trennya dari yang soroti kan kemarin banyak yang tumbang segala macam kan, kemarin ada pandemi 2 tahun tadi yang mana ada masalah shortage kontainer lah, ya kan, ada masalah demand and supply-nya nggak balance lah. Nah itu impacted. Nah di sana perusahaan raksasa yang udah mature aja mereka juga banyak yang limbung juga. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan kecil yang baru start untuk up tadi. Nah, itu. Nah, kalau memang mereka belum siap tata kelola manajemennya, membaca gimana strategi ke depannya, tumbang dia. Nah, itu jadi banyak faktor. Tapi kalau bisnis digital logistiknya sendiri, masih terus seksi ya. Sangat seksi. Maka itu kami tetap confident untuk bertahan di bidang ini. Baik. Apakah juga seperti yang Pak Teguh sebutkan, pasarnya belum siap Pak menerima distribusi tracking online ini Pak, atau startup logistik ini? Ya, gini ya, itu salah satunya juga. Gini, kami ini kan pernah kerja di pabrik ya Pak. Kami pernah jadi karyawan pabrik, kami pernah jadi staf pabrik gitu. Ini ngomong bahasa simpelnya aja, kita bicara bahasa grassroots ya, bahasa menengah ke bawah. Pada saat ada perubahan satu sistem di manufaktur atau di pabrik tadi, kami karyawan pabrik kan kaget. Cenderung contoh dulu, waktu saya pernah kerja di Astra dulu, nanti kita ada namanya SAP tahun 2000-an, ya tahun 2000, tahun 99 lah.
Sejahtera dulu di Isuzu. Oh nanti kita ada SAP, nanti pakai SAP begini, ya apalagi program trainingnya berbulan-bulan apa segala macam zaman itu gitu kan. Gunanya mereka belum sadar. Nah ini jadi sebenarnya dari kalau kita bicara manufaktur di top level manajemennya mereka sadar bahwa ini sangat-sangat useful untuk dipakai di perusahaan mereka. Cuman yang dihadapi itu kan bukan cuman lingkaran manajemen ke atas yang akan mengoperasikan sistem tadi itu orang-orang dari menengah ke bawah yang sometimes mereka pada saat mengalami penolakan lah, ribet lah, apalah segala macam, ini yang memperlambat ya, bukannya top ya, ini memperlambat proses mendigitalisasi, mentransformasi digital tadi. Menurut yang mau menerima di level bawah. Betul. Nah itu salah satunya. Yang kedua ya, contoh. Kita bicara namanya proof of delivery, POD return yang namanya pakai digital itu kan sebenarnya sama aja. Artinya apa? Oh sudah diterima di sana, ya dicek ini apa segala macam, ada tanda tangannya, ada foto barangnya, ada foto orangnya, segalanya sah dong harusnya. Kan begitu. Kayak contoh nih, saya ngomong sama anak saya, kamu pergi ke sana ya, kalau kamu pergi ke pasar, kamu beli bawang gitu. Anak saya udah sampai pasar, udah beli bawangnya difotoin, ya kan uangnya dikasih, difotoin lagi kan gitu. Buatnya dikasih, difotoin lagi. Buat saya udah cukup gitu. Cuman masih ada yang masih pakai gaya-gaya lama, artinya pakai cat basah segala macam yang namanya proof POD return yang digital signing itu masih belum lengkap. Kalau nggak ada kertas tumpukan kayaknya nggak kerja. Nah itu yang masih jadi budaya hari ini. Tapi saya yakin itu udah mulai terkikis pelan udah mulai terkikis. Artinya akan terarah ke digitalisasi. Cuman bicara waktu ready apa nggak ready gitu. Makanya pengalaman kemarin kita kan dihajar sama COVID atau Corona kemarin, itu kan pengalaman luar biasa. Artinya gimana caranya lu belanja aja, makan aja, GoFood taruh dulu di gerbang, belinya online atau segala macam kan begitu. Nah itu tadi market memang banyak yang belum siap juga. Tapi pelan-pelan kalau kita lihat trennya tahun ke tahun, pergeserannya sudah mulai lumayan gitu. Artinya mereka juga mulainya bahwa yang namanya digital itu nggak bisa dihindari. Itulah karenanya makanya kenapa kami ini berempat sadar bahwa bisnis ini masih seksi dan akan terus seksi dan amat seksi gitu. Cuman how to-nya dan when-nya aja yang ini. Tantangan. Challenge yang jadi tantangan cuma itu aja. Artinya kita sabar apa segala macam, sambil sabar kita perkuat ini bisnis kita di titik masing-masing tadi itu. Baik. Parameter seksi yang dimaksud apakah bisa Pak Teguh kasih gambaran mungkin startup yang hari ini di dalam negeri yang bisa jadi acuan atau benchmark atau mungkin di luar negeri Pak yang masih eksis sampai hari ini misalnya? Gini ya, kalau saya sebut merek mungkin nggak akan saya sebut merek ya, karena masing-masing mereka itu punya pattern masing-masing gitu. Nah, Cela, ada perusahaan, kalau kita sebut perusahaan yang sudah melewati unicorn kemarin aja, mereka masih bermain di inner city. Artinya cuma Jakarta, Surabaya aja gitu. Itu pun mereka baru bermain di first mile, bukan di last mile. Kan merek tadi itu kan ya sama-sama kita tahu lah Mas Abdul yang warna hijau itu kan nggak ada dia masuk ke pabrik segala macam. Nah sekarang ini bisnis ini kenapa saya bilang seksi tadi? Ya kalau yang ini saya sebut nggak apa-apa lah karena memang nggak main di logistik lah. Saya belum lama lihat di salah satu iklan lowongan pekerjaan namanya TikTok itu udah mulai ngarah ke logistik. Oke. Nah itu gitu. Terus banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya core bisnisnya bukan logistik, mereka udah mulai main logistik. Itu yang saya bilang seksi gitu. Ya, termasuk e-commerce seperti Shopee misalnya gitu Pak? Nah, itu sama aja, itu juga sama. Ada ngomong Lazada punya Lazada Express, ada Shopee punya Shopee Express. Ya itulah makanya saya bilang
apa ya? Ya bukannya kita ini pemain-pemain ini khawatir atau takut apa. Iya mbok, ngono yang ngono ning aja ngono tuh ya. Mbok bagi-bagi dong ngono kan gitu. Artinya inilah saya nggak tahu apakah ini masuk apa namanya lembaga pengawasan apa itu konsumen itu apa, karena ya saya khawatirnya nanti ya mudah-mudahan enggak, tapi enggak lah kayaknya, tapi nggak tahu, kita sama-sama nilai masing-masing di hati kita masing-masing lah. Jadi jangan sampai dimonopoli semuanya gitu. Yang dagang gua, aplikasi punya gua, ya kan, distribusinya pakai punya gua, payment gateway-nya pakai punya gua, ya kan. Kemudian apa lagi? Nah, nanti lama-lama barangnya dibikin lagi tuh. Kayak ada minimarket kan, kita lihat dulu tuh. Ya kan? Coba lihat minimarketnya. Minimarket dulu ada jualan apa, misalnya contoh kuaci gitu kan. Kuaci merek-merek apa, lama-lama kuacinya mereknya merek minimarket. Kan begitu. Ya, itu bisnis sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuman kalau ini nggak benar-benar diawasi oleh pemerintah, makanya ambil bagian dari pemerintah di sini, ya perusahaan-perusahaan yang sifatnya menengah ke bawah ini mau jadi apa gitu. Gitu. Makanya jangan sampai timbul istilah Jawa ini, sing sugih makin sugih, sing kere ora iso sugih gitu. Gitu orang Jawa. Baik. Baik. Pak, sebenarnya kalau dari startup itu kan ada yang B2B dan ada yang B2C gitu. Secara Ya. pendekatan market kan sangat berbeda, Pak. Bisa jelaskan mungkin, Pak? Ya, gini, kalau kita bicara B2C dan bicara B2B, B2C itu kan sebenarnya business to consumer, B2B business to business. Yang kami lakukan ini, tadi Mas Abdul nanya B2C atau B2B. Kalau B2C itu contohnya gini lah, contohnya kalau kita sebut like Gobok gitu kan, mereka kan main di B2C itu. Nah, kenapa? Dia langsung ke user langsung. Misalnya contoh, Mas Abdul mau ngirim bangku nih ke rumahnya istrinya Mas Abdul yang di Pondok Gede ya kan. Mas Abdul ngerjain bisnis yang directnya customer langsung kan gitu. Nah, kalau B2B ini kan sifatnya kayak kita kayak contoh nih, manufaktur kan bukan end user. Pabrik itu bukan end user. Kita nguat barang di pabrik, dikirimkan ke apa namanya agen atau ke apa, nah itu kayak ke arah sana. Jadi kalau itu dari sisi mungkin perbedaannya ya. Kemudian yang kedua dari sisi ordernya, B2C itu mungkin dia pakainya mayoritas one shot lah, karena kan Mas Abdul nggak akan mungkin ngirim kursi tiap hari, ya kan, ke rumahnya isi Mas Abdul, kata isi Mas Abdul tutulan kursi kan enggak. Tapi kalau manufaktur atau B2B dia kan rutin, return terus, kayak gitu. Artinya kalau hari dia ngirim minyak kelapa, ya besok dia ngirim minyak kelapa lagi, atau minyak sayur lah, besok ngirim minyak sayur lagi, besok ngirim minyak sayur lagi gitu. Karena apa? Produksinya minyak sayur gitu. Itu, nah itu disebut B2B karena dia akan jual lagi, jual ke mungkin agen, distributor, retailer dan segala macamnya. Mungkin pembedanya yang paling simpel di sana. Ya, kalau dari sisi pendekatan meraup pasarnya apakah sama, Pak? Maksudnya kan beda. startup itu dengan berani gitu, Pak. Beda, sangat beda. Nah, kalau saya bahas yang di kita aja ya, yang di Move Online aja ya. Kalau Move Online ini kita kan fokus ke ini, ke B2B. Hari ini baru kita bicara B2B ya, hari ini ya. Jadi kalau kita bicara one stop logistics solution ya, I don't know, maybe tergantung kita dan para co-founder dan para founder ini gimana arahnya nih. Dan kalau kita bicara B2B itu, kenapa kita mengarah ke sana? Hari ini kita masih bermain di ranah B2B karena order garantinya yang memang masih return dan pasti gitu. Artinya nggak mungkin contoh satu tempat itu dia akan ngirim barang hari ini, besoknya enggak, minggu depan baru ngirim barangnya enggak gitu. Ada yang begitu, cuma jarang sekali customer yang jarang sekali. Rata-rata ya per hari let's say lah 330 truk, besoknya berapa lagi. Dari sana lah sebenarnya yang bikin menarik adalah contoh ada satu perusahaan kemarin customer kita ya yang diskusi sama kita, Pak, gua ini pabriknya kecil Pak, barangnya banyak banget Pak, ngirim segala macam, Bapak pegang Sumatera deh katanya. Saya ngomongnya gini, masalahnya bukan masalah pegang Sumatera, masalahnya di tempatmu itu tempatnya kecil,
Kenapa tempatmu nggak diambil barangnya, bikin gudang sekalian, tempatmu itu full buat konsentrasi untuk manufaktur, tambah mesin lagi, produktivitas semakin tinggi, gudangnya pinggirin. Nah gitu. Oh bisa Pak, bisa saya bilang. Kalau mau main trivial sama saya bisa gitu. Artinya sampai ke sana. Jadi kita ngasih solusi. Nah hal-hal kayak gitu yang terjadi konsentrasinya mau online. Artinya apa? Kita kepastian repeat order. Karena kita tadi yang saya sampaikan di awal, kita ini nggak boleh melupakan di sisi kanan kiri kita ini selain ada customer ada partner. Itu partner kita butuh jaminan garansi kepastian order yang mereka dapat. Kalau mereka nggak dapat order, wah Pak, ordernya Senin Kemis, ayo, mau tinggal Pak, gitu. Kehilangan partner buat kita sama dengan kehilangan customer, itu perbedaannya. Maka kita masih main di sana, Mas Abdul. Hari ini masih bermain di ranah B2B. Menariknya kalau B2C ya, nah ini kan saya kasih contoh aja sisi harga. Yang menarik nih, yang kalau sampai nanya lagi bedanya B2B B2C. Mas Abdul pernah ngirim barang nggak ke kampungnya Mas Abdul? Sorry, saya tanya misalnya Surabaya gitu aja ya misalnya ya. Let's say lah ya. Pernah motor, Pak? Motor. Saya tanya, ngirim motor dari Jakarta ke Surabaya, berapa duit? Saya tanya. Pakai kereta itu, Pak. Oke, 600 ya. Nah, ini saya bikin perbedaannya. Mas Abdul saya tanya, Mas Abdul pernah tahu kan yang namanya tronton kan? Mau truk tronton kan? Truk tronton itu panjangnya berapa meter kan itu? Artinya panjangnya 9 meter. Boxnya aja kan gitu. 9 sampai 9,5 kan gitu. 9,2, 9,5 gitu kan. Ada 9,6, ada 9,7 kan itu panjang baknya itu. Artinya lebarnya sampai 2,5 kan gitu. Itu kalau dijejer truk kira-kira bisa berapa? Jejer motor bisa berapa motor kira-kira? Let's say lah bisa sampai 20 sampai enggak? Masuk lebih dong harusnya. Saya ngomong 20 aja Mas Abdul. Saya ngomong 20 aja paling gampang. 20 kalau kali 600 tadi berapa duit? 20 kali 600, 20 juta 12 juta. Nah, 12 juta. 12 juta itu Mas Abdul. Itu ngomong 20, sebenarnya jajalan 30 juga masuk sebenarnya. Nah, artinya kalau kita ngirim 600.000 tadi kan B2C tadi, itu harganya menarik. Once kita combine, masukin ke satu truk 12 juta sekali ngirim, wah apa nggak berebut tuh perusahaan tracking. Itu ngomong 12 truk ya, 20 truk ya, 20 motor ya. Gimana kalau bisa 30 motor. Nah itulah tadi. Nah tadi makanya kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan B2C atau kurir atau apa segala macam, mereka mulai mengkonsolidasikan artinya kemuatan yang B2B kayak truk apa segala macam karena jaraknya sekarang nggak beda jauh jamnya dari sini Surabaya. Nah itu dari sisi harga menariknya di sana. Baik. Tadi Pak Teguh menyampaikan beberapa faktor tracking online yang beberapa mungkin sudah tumbang gitu Pak. Termasuk yang tadi mismanagement. Tapi kalau dari sisi pandangan investor sendiri, apakah juga ada faktor itu Pak? Maksudnya yang makin ke hari sekarang semakin demanding atau tidak sabar untuk segera profit atau semacamnya gitu Pak? Inilah ya, ini saya pakai bahasa Inggris lagi nih. Ini yang sedih saya itu sebenarnya. Kita tahu bahwa perusahaan tadi Mas Abdul sampaikan investor atau ada beberapa venture capital lah. Yang saya tahu itu adalah mereka lihat angka, bukan lihat capability. Mereka lihat presentasi, bukan lihat kemampuan. Itu banyak sekali putra-putra Indonesia ini yang mampu di sana, tapi mereka nggak bisa presentasi, nggak ngerti presentasi, bikin presentasi canggih, pakai bahasa Inggrisnya bagus. 5 tahun yang lalu saya itu main ke Blitar, itu ada perusahaan e-commerce kayak model Bukalapak, Shopee, Lazada itu namanya Checkstock. Itu rame Mas, di Blitar mereka rame, karyawannya udah ratusan. Tahu yang terjadi hari ini apa? Tenggelam. Kenapa? Kan tadi dia nggak ngerti bagaimana mendapatkan investor, gimana cara mendapatkan investor.
Dan rata-rata seminar atau apa segala macam walaupun online diadakannya di Jakarta. Jarang diadakan daerah. Daerah itu jago-jago, Mas. Mereka idenya cakep-cakep. Nah, banyak dan perusahaan-perusahaan investor venture capital ini sebut aja ini kan banyak perusahaan-perusahaan asing lah. Indonesia juga ada beberapa lah. Astra pun sama, mereka juga punya juga sama. Dan mereka tuh hanya lihat karena investor analisnya itu orang textbook, ya, yang nggak ngerti bener-bener tata kelola operasional di lapangan, bukan praktisi, hanya dilihat dari gelar luar negerinya saja, kemudian lihat paparannya, oh dikasih paparan yang bagus, menarik, ya kan? Tapi mereka nggak down to earth. Nah ini yang kemudian salah sasaran, iya, makanya banyak sekali sebenarnya putra-putra bangsa ini yang punya kemampuan luar biasa, tapi mereka nggak sampai ke sana. Kan kita sama-sama tahu pelajaran zaman kuliah, zaman sekolah dulu, atau di perusahaan lah, ada orang yang bisa jago konsep, tapi nggak bisa bikin planning. Ada orang yang bisa jago konsep, jago planning, nggak bisa bikin mengejawantahkan di kertasnya. Ada yang bisa tiga-tiganya, nggak bisa mengerjakannya. Ada yang bisa semuanya, nggak bisa mengevaluasinya. Ini sebuah rangkaian harus penting nih gitu. Nah, yang terjadi saat ini adalah mereka cuma lihat kulit luar paparan, menarik, presentasinya indah, mantap, kasih duit. Endingnya tadi apa? Ya tadi, nggak lama bertahan. Kemudian yang kedua, yang direkrut tim-timnya ini, ya saya nggak tahu nih apakah benar-benar yang namanya saraf itu anak muda gitu kan, detailnya luar negeri. Saya nggak tahu detail luar negeri buat apa sih sebenarnya. Cuman biar bahasa asing, ngomongnya cakep, tarik investor dari luar bagus untuk manis-manis. Buat saya nggak pakai. Makanya di tim kami sebenarnya, di tim kami ini, di tim Move Online itu, ijazah luar negeri bagus. Cuman kami lebih percaya sama pendekatan pola kerja, performan gitu. Jadi kita nggak wah harus lulusan enggak lah kita. Kita lebih percaya proses and result oriented gitu daripada paparan oriented. Gitu ya. Kalau untuk Move Online sendiri Pak, untuk sumber pendanaannya dari mana saja Pak? Kita hari ini 100% masih Indonesia. Oke. 100% Indonesia. Dan kita ke depan, kami state aja dari hari ini, kita ke depan, apapun yang terjadi, pergerakan bisa apapun segala macam, kita majority tetap harus Indonesia. Gitu. Maka kita saya sampaikan kemarin di posting media sosial saya juga, saya sebutkan, we are 100% Indonesia, dan kita tetap akan majority sampai kapanpun Indonesia. Nah ini pemegang saham, ini kan para founder ini kan pemegang saham semua. Jadi ini kami pemegang saham semua di sini. Jangan sampai jadi tamu di rumah sendiri. Itu Mas, jangan sampai jadi tamu di rumah sendiri. Karena kami buat aplikasi ini bukan untuk ngejar kaya. Kami pengen bikin legacy untuk putra-putri bangsa kami, untuk Indonesia. Gitu. Baik. Tapi tetap terbuka untuk mendapatkan pendanaan dari luar ya Pak? Tetap. Tapi tetap saya sampaikan bahwa kita nggak akan jadi minority. Terukur lah. Tetap terukur. Tetap pendanaan dari luar negeri fine. Tapi kita tetap harus majority Indonesia. Ya, apapun yang terjadi tetap ke sana. Tadi bahasanya Pak Abbas tadi sampaikan tadi. Kita nggak akan jadi tamu di rumah sendiri. Oke. Tren startup lain itu kan ketika bicara soal pendanaan kan mulai dari seri A sampai C itu kan goalnya kan pasti ke IPO gitu Pak. Apakah itu sebenarnya yang dikejar semua startup logistik, mungkin termasuk Move Online nantinya Pak? Kalau Move Online kita belum sempat bicarakan ya, kita arah ke sana apa enggak, karena kan Move Online ini milik kita ini sebenarnya. Jadi kita akan bicara etapa by etapa. Arahnya kemana, sebenarnya baik lagi tadi,
arahnya adalah kita memberi warna untuk Indonesia ini, bukan untuk kaya. Gitu. Arahnya kita pengen membuat Indonesia bangga bahwa kita juga putra-putri Indonesia ini nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan asing. Gitu. Dan kalau kita bicara apakah kita ini nanti akan membuka peluang untuk pendanaan dari luar negeri, ya kami nggak akan tutup kemungkinan seperti ada. Tapi tetap lagi kita nggak akan jadi tamu di rumah kita sendiri. Gitu. Mungkin itu dibilang egois, dibilang apa enggak, cuman itu memang dari awal kami semua sudah sepakat seperti itu. Tapi pandangan dari Pak Teguh pribadi sebenarnya apakah memang umum Pak? Maksudnya semua startup itu goalnya tuh selalu IPO setelah mendapatkan macam-macam Mas Abdul. Ada saya kenal kawan, perusahaan besar juga, sudah ternama juga. Itu dia nggak IPO juga, mereka cuma ngejar sizing begitu besar, dijualnya ke ada perusahaan, salah satu perusahaan yang sudah di atas unicorn juga lah, dijual ke sana. Ada satu itu warna hijau, dijual ke warna hijau gitu. Jadi saya kenal sahabat teman saya lah, bukan sahabat lah. Jadi arahnya ke sana juga. Jadi ada yang macam-macam. Karena ada yang ngejar egois diri bahwa bukan egois ya, artinya ada yang mengejar bahwa ini harus besar atau apa. Ada lagi yang ngejar tadi, ya saya buat agak skala besar sedikit, saya jual. Gitu. Saya dapat uang, saya bikin lagi perusahaan lagi ya gitu segala macam tadi. Jadi kalau kita bicara goalnya nggak bisa saya sebut secara general karena ini kembali ke masing-masing para founder dan co-foundernya. Dan kalau move online sendiri, tadi kita arahnya kemana? Arahnya belum kita tentukan ya Pak Bas. Belum ya Bu ya, Pak Bang ya. Belum Pak. Baik. Oke. Untuk plan bisnis jangka pendek Pak, terutama untuk tahun depan yang gonjang gajinya akan resesi gitu Pak. Apa plan bisnisnya Pak? Dan untuk jangka panjang 5 tahun ke depan Pak? Jangka pendek, karena kan tahun depan kita akan buka 30 kota ya, sama. Jangka pendek kita Pak? Iya, tahun depan kita akan open di 30 cabang. Jadi target tahun depan Mas, target jangka pendek di tahun depan kita akan buka cabang di 30 kota Mas, di Indonesia. Itu Mas Abdul. Ya. Untuk jangka panjangnya? Untuk jangka panjangnya tentunya setelah tadi yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, kita sudah achieve di 1 tahun ke depan. Maksimal itu 1,5 tahun. Tapi harapan saya sih dan teman-teman 1 tahun itu sudah bisa achieve 30 kota. Once patternnya sudah kuat, tadi rencana jangka panjangnya adalah kita perluasan lini bisnis. Hari ini kan kita perluasan coverage dan introduction. Nah, rencana jangka panjangnya adalah once itu sudah achieve, sudah berdiri segala macam, sambil berjalan terus tadi kita memperbesar cakupan luasan bisnis kita. Tadi mulai kita fokuskan mana yang benar-benar handle untuk sea freight, mana handle untuk benar-benar air freight, mana yang benar-benar handle untuk inland transport, mana yang warehouse, mana yang untuk warehouse marketplace ya, mana handling untuk 3PL, mana yang fokus untuk ke SaaS. Nah, itu benar-benar kita fokuskan ke arah sana. Itu rencana 5 tahun ke depan. Kalau 1 tahun ke depan sampai 1,5 tahun ke depan, sampaikan Pak Didi tadi, kita open di 30 kota di Indonesia. Baik, apakah tahun depan sudah mulai open funding Pak dari Move Online Pak? Belum. Tapi kalau memang ada yang mau share funding ya kita lihat sih lah. Tapi sejujurnya juga kita berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan kita sendiri, apa sih? Dengan kekuatan kita sendiri. Ya itu. Jadi kalau memang ada offering funding atau segala macam, ya open to discuss lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita kuat lah untuk tahun depan ya Pak Bas ya. Ya Pak Bu tadi. Baik. Paling terakhir Pak Teguh, mungkin masing-masing founder bisa kasih closing statement Pak. Ya, closing statement silakan. Jangan cerita, closing itu suka saya tuh.
Terima kasih Pak Abdul. Ya, tadi dijelaskan karena memang dari pengalaman di perusahaan lama yang sudah berjibaku dengan dunianya, dengan logistik yang mengarah ke digital. Nah, saya ini dari konvensional tadinya itu dengan cita-cita kami semua pengen berkarya dengan kreasi yang jangan sampai jadi tamu di rumah sendiri. Harus jadi tuan rumah ya. Harus jadi putra. Mirisnya kan banyak perusahaan-perusahaan yang besar terus adanya tapi dilepas hanya beberapa persen saja, bahkan minoritas. Padahal dia ini foundernya. Nah, ini kita berharap nggak seperti itu. Itu Pak, terima kasih Pak Abdul. Saya tambahin Pak Abdul, dari Pak Abbas saya tambahin sedikit. Kami Pak pengen sama-sama menyelaraskan pikiran Pak, menyatukan niat bersama-sama Pak, ikut bersaing Pak di logistik nasional Pak, dengan kemampuan yang kita milikin Pak, bukan dari kemampuan dari orang Pak. Itu Pak Abdul kurang lebihnya. Baik. Oke. Siap. Tambahan dari Pak Teguh mungkin? Ya, dari saya bicara untuk nasional bahwa pertama bisnis logistik ini masih dan akan terus seksi. Kedua, dengan adanya hadirnya digitalisasi ini harusnya mampu mempermudah karena pasarnya lebih luas lagi. Ya, kalau yang kemarin itu bicara cuma ke muatnya di pabrik, sama cuma pabrikan. Hari ini small medium enterprise sudah mulai sangat amat menarik dan itu juga jadi salah satu market itu di Indonesia. Kedua, pembangunan infrastruktur juga yang lagi digalakkan pemerintah juga itu market juga gitu. Jadi jangan patah semangat di sana. Dan untuk teman-teman perusahaan digital atau perusahaan startup yang sahabat-sahabat kami yang ada di sana juga, saran saya sebenarnya ayo kita kolaborasi karena nggak akan menarik kalau Indonesia jadi kompetisi. Karena kami pun sama Move Online itu sebenarnya nggak 100% produk kita juga. Kami juga kolaborasi juga dengan perusahaan dalam dan luar negeri juga hari ini untuk menjalankan bisnis kami. Nah, itu saja dari saya. Tetap lagi saya sampaikan dan kita garis bawahi dua kalimat tadi. Kalimat pertama adalah tagline sesuai dengan tagline kita ya Pak, watch, learn, and make it better. Yang kedua, jangan pernah jadi tamu di rumah sendiri. Kita harus jadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Indonesia mampu, kita mampu kok. Cuman yang kita perlukan adalah komitmen bersama dan niat bersama. Itu saja dari kami, Pak Abdul. Baik, baik Pak Teguh, Pak Didi, Pak Abbas, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Thank you, Mas Abdul. Semoga bisnis dari online sesuai target ya Pak, dan semakin mewarnai logistik Indonesia. Harus. Optimis. Baik. Siap. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Ya, selamat siang.